Zaman dulu itu kan layang-layang itu kan akan di nomor sekian ini ya untuk masalah mainan karena saya tidak tahu dari Cina. Nah, daripada nanti anak-anak itu beli yang terlalu mahal harganya, kemudian layang-layang yang sifatnya mainan tradisional itu punah, dan kita muncul kegiatan membuat layang-layang terbentuk dengan baik, nggak bisa dikirim ke luar kota, bahkan sampai ke pulau-pulau yang lain yang ada di Indonesia. Juga dengan rumah layang-layang itu yang paling bisa kita banggakan adalah dapat mengangkat derajat ekonomi masyarakat sekitar. Bagi anak-anak yang nggak punya kerjaan bisa ditarik di sini untuk membuat layang-layang. Nah, anak-anak sini yang bisa kita tarik untuk bekerja masyarakat sekitar sini, dan ada juga kalangan dari mahasiswa UI. Dan apabila sudah menelurkan beberapa mahasiswa yang bisa bekerja di sini, kemudian sampai selesai sampai kuliah, alhamdulillah dari mahasiswa UI itu bisa selesai tanpa meminta bantuan dari orang tua, cukup dari kerja dari sini, dan itu jumlahnya cukup banyak mulai tahun 2011 ya, 2011. Baik yang berasal dari mahasiswa dari Mando, Jombang, Blitar, kemudian Trenggalek, itu banyak yang kerja di sini. Itu latar belakang yang dapat membantu kegiatan masyarakat sekitar dan dapat membantu anak-anak yang ingin kuliah kemudian kuliahnya itu tidak mampu. Itu yang paling utama. Tapi ya syukur alhamdulillah dengan adanya pernah ada satu kompetisi layang-layang yang ada di Tulungagung, terus akhirnya anak-anak itu berbalik, daripada kita mainan gadget kemudian tidak mengunggulkan produk mainan dari lokal, akhirnya itu muncul kesenangan bagi anak-anak untuk mainan layang-layang. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mainan layang-layang itu kan sifatnya itu agak santai, yang juga ngilangi stres juga kan bisa itu stres. Karena apa? Kalau gadget kan tempatnya kan hanya satu tempat, itu titik ya, nggak titik. Tapi cuma layang-layang di mana-mana pun kan, sambil lihat-lihat situasi kanan kiri buminya Allah itu kan keindahan tersendiri. Kalau mainan dari gadget itu kan produknya kan produk dari elektronik, kalau itu kan produk tradisional. Itu enak, anak-anak itu kan lebih senang daripada main gadget. Anak-anak sekarang itu cenderung lebih menarik di gadget mungkin karena zaman sekarang kan teknologi semakin canggih, sehingga mengikuti zaman, semua anak semua pegang gadget, sehingga untuk permainan tradisional itu sekarang agak langka, sehingga permainan tradisional itu sekarang jarang diminati oleh anak-anak sekarang. Bedaannya zaman sekarang pakai gadget dengan permainan tradisional itu sangat beda sekali. Mungkin dari cara bermainnya, terus anak edukasinya, terus dampak anaknya bagaimana, itu sangat berbeda sekali. Kalau permainan tradisional itu anak biasanya lebih ke fisik,
lebih pakai alat, lebih ke fisik, terus komunikasi dengan teman yang lain, sosialnya itu lebih baik, lebih erat. Beda dengan permainan zaman sekarang. Kalau gadget sekarang itu anak lebih ke individual, dia bermain sendiri, asik bermain sendiri tanpa mempedulikan dengan teman yang ada yang sebelahnya. Jadi sosialnya anak sekarang itu kurang, lebih ke individualisme anak sekarang. Kayaknya itu sangat penting ya Mbak, untuk di kota itu sangat minim karena tempat lokasi untuk bermain permainan tradisional itu mungkin kurang, sehingga untuk di kota itu sangat sulit cara penanggulangannya. Lain dengan di desa itu lahannya kan semakin luas, sehingga mereka luas untuk bermain permainan tradisional. Nah, untuk yang di kota ya mungkin dia bermainnya hanya di halaman rumah, atau soalnya di depan sudah jalan raya kan nggak mungkin, soalnya hanya di halaman rumah, atau mungkin atau bermain bola atau bekelan atau apa itu, tapi hanya di dalam rumah. Harapannya menurut ojo lali kalau dulinane wong cilik-cilik biyen, wong tua-tua biyen. Intinya menurut tok. Nah itu seninya orang-orang dulu kan jangan sampai ditinggalkan. Mungkin juga produk-produk orang-orang tua-tua dulu. Jadi banyak bisa menvital adanya mainan yang dalam gadget, tuntunan layang-layang. Saya itu guru. Awalnya Saya itu guru SMP di Taman Siswa. ya. Terus ketika itu karena di Taman Siswa itu muridnya berkurang, lalu saya pindah ke TK. Jadi saya diajak oleh teman itu untuk mengajar di TK. TK itu masih awal, belum ada muridnya, gedungnya juga belum ada. Terus akhirnya sama teman itu diserai mengelola TK dan saya sebagai kepala sekolahnya. Di TK itu belum ada mainan anak-anak. Sementara TK kan udah pakai mainan. Nah, idenya itu dari saya pinjam mainan anak-anak dari TK, terus dibuat saya dengan suami Pak Agus. Terus ternyata dari contoh mainan itu lebih bagus Pak Agus yang dia. Nah, Itu pada tahun berapa, Bu? tahun 1998. Itu awal mulanya. Awal mulanya. Iya. Jadi saya menemukannya itu tidak sengaja, rezekinya tidak sengaja. Dari saya yang ikhlas mengajar TK, terus membuat itu ya maaf tanpa ada embel-embel diberi uang, tapi kita ikhlas ya, ikhlas membuatkan alat peraga sekolah untuk TK. Nah, sampai saya mengajar di TK sekitar 1 tahun. 1 tahun saya tidak bisa mengelola karena terlalu sibuk antara pekerjaan yang di rumah sama sekolah. Mengajar itu kan masih ribet. Akhirnya saya harus berhenti. Konsentrasi di alat peraga sekolah ini. Sampai berkembang, saya ada 20 pekerja, salesnya ada sekitar 10, menyebar. Banyak sekali. 2004 itu puncaknya. Nah itu saya sampai masuk ke Bali dilarang karena ada bom Bali. Iya, ada bom Bali 2004 sampai apa? Rosi bilang itu. 2004 saya tidak berhenti, cuma barang-barang saya di sana dilarang masuk karena masih ada problem itu Ambrosi itu, bom Bali itu. Tapi setelah beberapa bulan bisa masuk lagi Bali.
saya tidak bisa melanjutkan karena ada sistem dari pemerintah sekarang online melalui aplikasi Siplah itu pas COVID. Nah, pas COVID itu pemerintah membuka aplikasi Siplah, jadi semua urusan bantuan dari pemerintah melalui Siplah. Dari dulu sejak tahun 98 sampai tahun 2020 pesanan biasanya ada pesanan beberapa dibuatkan, pesanan berapa dibuatkan. Karena saya tidak pakai modal bank, saya modalnya mandiri. Adanya uang sekian saya kelola, ada uang sekian saya kelola. Peminatnya masih ada, cuma terkendala dengan aplikasi itu. Semua harus lewat aplikasi. Sementara kalau tanpa aplikasi nanti uang dari pemerintah tidak cair. Kalau Siplah itu kan kita sudah gini, kita untuk pelaporan itu SPJ-nya itu kan harus, misalnya pembelian barang-barang itu kan ada pajak Mas. Nah kalau kita belinya di Siplah, pajak otomatis sudah tanggungan Siplah. Tapi kalau kita belinya di offline, itu nanti pajak kita sendiri yang gitu. Kalau sumbernya dari BOP, tapi kalau sumbernya lain dari BOP juga tidak masalah. Banyak juga sales-sales yang kesini menawarkan alat peraga, banyak. Sebenarnya masih bisa ya? Masih banyak. Saya kadang juga beli dari luar, tidak melulu ke Siplah gitu. Memang pengaruhnya sangat besar dengan di era zaman sekarang yang serba gadget. Anak-anak banyak juga keluh kesah dari wali murid terkait dengan itu. Tapi bagaimana seorang guru harus bisa di dalam penyelenggaraan KBM harus tetap diselipkan. Untuk yang mainan tradisional itu masih tetap ada, harus tetap ada. Karena bagaimanapun itu berdampak juga sangat baik untuk anak-anak. Mungkin karena kalau gadget itu kan banyak aplikasi yang anak-anak aman, nyaman, cepet bisa. Kalau yang untuk mainan tradisional itu sebetulnya sangat baik karena kita memupuk sosial humannya anak-anak. Cuman kan memerlukan orang lain gitu. Nggak bisa kalau mainan tradisional kita sendiri. Misalnya kayak dakon itu kan mesti ada lawannya. Dan untuk sekarang itu, saat sekarang bagaimana kesibukan orang tua di rumah, anaknya ditinggal sendiri. Nah itu faktornya yang terbesar itu ya dari orang tua, dari informalnya, dari keluarganya. Dari informal itu anak-anak kan selalu, orang tua kan biasanya asal anak diam aja, kasih ini gitu. Semuanya tergantung orang tua. Artinya kalau orang tua memberikan gadget untuk mainan, berarti orang tua tidak mau membantu atau menemani anak untuk bermain. Contoh sederhana sekali, kalau anak itu mau, orang tua mau membantu menemani untuk bermain seperti ini, itu nanti anak akan senang ada teman yang di rumah untuk membantu. Tapi kan orang tua biasanya sibuk sendiri. Bahkan orang tuanya sendiri aja main game. Biasanya nggak mau repot, ini HP. Ya, begitu. Bahkan orang tua sendiri masa arasa-arasan ngopeni game, masa arasa-arasan ngopeni YouTube, masa arasa-arasan ngopeni apa dan apa, yang penting ada TikTok dan lain-lain. Gitu. Jadi sekarang tergantung orang tua. Kalau orang tua itu pinter, kreatif, nah anak digiring untuk bermain alat peraga sekolah atau buku bacaan bisa kok. Buku bacaan itu kreatif loh. Ibunya dongeng mau tidur, iya toh, ibunya males apa nih anaknya.
Mas Bagus ini kelahiran tahun berapa Mas Bagus? Untuk saya kelahiran 2005 Mbak. 2005 sudah kreatif membuat apa barongan ya Mas? Nggih, barongan. Apa saja masalahnya kayak barongan gitu? Bisa alat-alat kesenian jaranan Mbak. Misalnya celengan, terus kuda lumpingnya niku, kuda kepang niku, terus ada kucingan juga ini seperti ini contohnya kucingan sama nggih. Nah, awal mulane dulu Mbak sekitar 2017 nih 18 niku saya wis punya barongan lah satu itu wis rusak Mbak. Namun rusak terus mau beli lagi koyo uangnya kurang itu Mbak. Terus mau ditambahin mek disemayani ngoten biasane. Nah, akhirnya inisiatif Mbak buat sendiri, terus dilalah kok ada yang minat gitu. Terus akhirnya sampai sekarang. Kalau dulu itu garap sendiri Mbak. Kalau sekarang itu kayak yang natah kayu, natah kepala ini ku ngambil dari teman Mbak. Gitu teman-teman sekitar Tulungagung. Mesti dikerjakan Nggih, Mas dikerjakan Bagus. nggih. Mungkin kula ngecat nambahi sisik ngoten niku sisik. Ngeten-ngeten iki nggih kula sing nambahi. Itu apa ya sing di atas itu namanya apa? Jamang Mbak, Jamang. kalau di sini jamang. Oh gitu. Nggih. Itu jamang itu artinya apa sih Mas? Mempunyai makna sendiri atau gimana? Kalau jamang tuh sepengetahuanku Mbak. Apa namanya? Mahkota nih. Mahkota kan melambangkan raja. Barongan tuh raja, kadang ada yang menggambarkan watak raja, watak seseorang, watak buta lek ngarani wondo Mbak. Wondo niku model jamang nggih beda-beda. Kalau filosofinya kan ini namanya jamang ini kulo Mbak, ada namanya itu kulo. Kulo rojo nggih. Mungkin enten sing Ndorowaten, enten sing Manduran ngoten niku. Diambil saking jamange toko pewayangan. Gitu. Nggih. Mungkin enten malih sing modele ngeten iki namine jamang lanang, amargi radi dhuwur. Ngoten mungkin lek radi kotak cemet ngoten niku mungkin jamang medok. Kalau Tulungagung itu yang bikin menarik gini Mas. Antara model lain ke lain niku insya Allah 90% beda Mas. Soalnya kalau Tulungagungan niku nggak pakai mal. Jadi modelnya kayak sak temune. Sing marai beda nggih niku. Terus antara nggih karakter Mas. Kalau Tulungagungan niku karakternya banyak. Mungkin enten sing ngarani wondo niku wondo buta, wondo kaya ula, wondo kidang ngoten niku mungkin beda-beda Mas. Ana sing buta barang ngoten niku. Nek barongan niku sekarang wis banyak hiasan gitu Mbak. Wis dihias macam-macam ana sing warnane warna-warni, pokoknya sing menarik-menarik gitu Mbak warnanya. Kalau saya kan lebih ke barongan Tulungagungan. Jadi modelnya nggih namung gini-gini aja, ndak ada yang biasanya kan ada gondele itu, terus warnane cerah-cerah ngejreng-ngejreng ngoten. Terus kayak Tulungagungan nggih warnane namung kena among peteng ngeten iki terus pucet ngoten niku nggih biasa lek ben cah cilik ndak wedi lho Mbak. Sebenarnya aja digiring ning opini sing menakutkan ning barongan. Malah dari kecil itu dikenal nih, dideket nih, gitu malah ndak takut nanti anak kecil. Gitu. Nggih. Ben amung cah cilik wedi engko sing terusne sapa ngoten. Nggih, dari kecil seharusnya wis dikenal nih. Perkenalkan, saya Niken Sari sebagai mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah. Biasanya sehari-hari saya bergabung dalam seni karawitan, khususnya bermain alat musiknya. Kalau saya sendiri memegang alat musik bonang, tapi saya juga bisa kayak slenton, keng, drum, itu saya juga bisa. Tetapi nggak cuma di wayangan aja, kayak acara perpisahan itu juga saya mengiringi. Kadang juga kalau di acara sekitar saya juga yang inden gitu. Kalau jaranan belum pernah, tapi kalau tarian juga tarian yang mengandung unsur jaranannya juga pernah. Tapi kalau jaranan langsung itu nggak pernah. Oh ya, kalau
jaranan kepang itu ya biasanya yang objeknya yang dibuat untuk jaran itu terbuat dari anyaman bambu. Itu biasanya buatnya itu tuh sangat tradisional banget, pakai kerjaannya. Kemudian juga dikasih tali rafia, tali-tali gitu buat rambut-rambutnya. Kemudian juga ada tuh tali jalanan dari kulit buat kendangnya itu. Harapan saya dengan seni jaranan, seni karawitan itu bisa berkembang lebih pesat lagi. Semoga anak-anak muda sekarang itu juga nggak melulu soal yang modern-modern, tapi juga melestarikan kebudayaan. Semoga sing terpenting pemerintah niku mendukung ngenek nih event lah Mas. Enggak ben tahun niku seharusnya ada event lomba-lomba jalanan, lomba-lomba barongan niku, festival apa namanya, kontes lah. Kalau di kota sebelah alhamdulillah sudah ada. Kalau di Tulungagung semoga segeralah. Terus biar anak-anak niku nggih semangat. Jadi lek enten lombane enten aku malah duwe tekad aku bisa menang ngoten niku. Malah gadah semangat. Jadi lek mungkin kena ngomong datar lah mboten enten sing didamel semangat niku kaya wis biasa, malah banyak sing waleh lah Mbak kena ngomong.